Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Salahuddin Yusuf Kusmayuda dari program studi Agroekoteknologi dengan NIM C1M02310-124. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Bapak tentang UTS ini ya. Mulai dari pertanyaan pertama, apa itu Islam? Bagaimana kalian memahami Islam dan memahamkan Islam kepada orang lain? Jawabannya simpel. Islam adalah agama sederhana dengan balutan kasih sayang dari Allah. Islam juga adalah agama yang memperinci setiap tindakan manusia sebelum zaman ataupun setelah zamannya secara detail dalam sebuah kitab yang bernama Al-Quran. Sebenarnya menggapai dan mendapatkan pahala sebanyak-banyaknya di Islam itu juga sangat mudah. Itulah kenapa saya menyebutkan Islam adalah agama yang sederhana. Dengan pemahaman inilah kita bisa menyampaikan kepada orang lain bahwasanya Islam adalah agama yang tepat dan telah diridhoi Allah seutuhnya. Lanjut untuk pertanyaan kedua, sebagai seorang muslim, sudah seharusnya meyakini bahwa Islam adalah agama yang paling benar. Lalu bagaimana kita membuktikan bahwa Islam adalah agama yang paling benar dan agama yang diterima di sisi Allah? Jawabannya adalah, ini sudah tertera di Al-Quran surat Al-Maidah ayat 5, di mana Allah berfirman, "Hari ini telah kusempurnakan agamaku untukmu, dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku, dan telah kuridhoi Islam itu menjadi agama bagimu." Nah, di ayat ini Allah menekankan bahwa Dia sudah menyempurnakan agama Islam dan memilih sebagai agama yang paling diterima di sisinya. Pertanyaan ketiga, keberadaan Tuhan menjadi perdebatan manusia dari zaman ke zaman. Lalu, bagaimana kita membuktikan bahwa Tuhan itu ada? Sebutkan dalil-dalil Al-Quran dan hadis-hadis bahwa Allah lah yang zat yang patut disembah. Dari argumen pertama nih, bahwa alam semesta ini memiliki awal pastinya, dan semua hal yang memiliki awal pasti perlu sesuatu untuk menciptakannya. Dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 101 Allah berfirman, "Dialah yang menciptakan langit dan bumi. Bagaimana mungkin Dia mempunyai anak padahal Dia tiada yang mempunyai seorang pun." Hal ini menegaskan bahwa Allah adalah sang pencipta dan tidak memiliki awal dan akhir. Kedua, dari argumen teologis menunjukkan bahwa alam semesta ini penuh dengan tanda-tanda desain dan kompleks yang hanya bisa dijelaskan dalam adanya seorang pencipta. Dalam Al-Quran, dalam surat Al-Mu'minun ayat 88-89, Allah berfirman, "Dan Dialah yang menciptakan perkara-perkara yang nyata dan perkara-perkara yang gaib dalam langit dan bumi." Ini menegaskan bahwa ada bukti dalam alam semesta yang menunjukkan tangan pencipta yang bijaksana. Oke, lanjut untuk nomor 4. Mengapa Allah menciptakan manusia sebagai sebaik-baiknya makhluk? Pertama, Allah menciptakan manusia dengan akal dan akhlak yang tinggi. Dalam surat At-Tin, Allah menyebutkan, "Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya." Ini menunjukkan bahwa manusia diberi akal untuk berpikir, merenung, dan mengambil keputusan yang penuh pertimbangan. Kedua, manusia diberi kemampuan untuk beribadah kepada Allah. Dalam Al-Quran surat Az-Zariyat ayat 56, Allah berfirman, "Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah kepadaku." Manusia adalah satu-satunya makhluk yang diberi amanah untuk menyembah Allah, menjalankan perintahnya, dan menjauhi semua larangannya. Yang ketiga, manusia dianugerahi kemampuan untuk memimpin dan merawat bumi. Dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 30, Allah menjelaskan, "Dia adalah yang menjadikan kamu khalifah di bumi." Manusia memegang tanggung jawab besar untuk menjaga lingkungan dan menjelaskan tugas sebagai pemimpin. Untuk pertanyaan kelima, sebagai seorang mahasiswa muslim, bagaimana kita berkontribusi menyebarkan nilai-nilai Islam di kampus dan di lingkungan tempat tinggal kita sesuai dengan keilmuan yang kita miliki? Dalam konteks keilmuan, kita bisa menyebarkan nilai-nilai Islam dengan memanfaatkan pengetahuan kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Mujadilah ayat 11, "Hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah jalan kepadanya dalam sebuah majelis, maka berilah jalan kepada yang benar, dan Allah akan menjadikan amalan-amalan yang demikian itu sebagai amalan yang penuh kemuliaan." Ini mengisyaratkan pentingnya menyebarkan kebenaran dan kebaikan dalam konteks perdebatan atau diskusi di kampus. Selain itu, kita bisa mengambil peran dalam organisasi keagamaan di kampus.
seperti kelompok studi Islam yang dapat menjadi sarana untuk mengajarkan nilai-nilai Islam kepada sesama mahasiswa dan mendiskusikan bagaimana kita dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Ini diajarkan dalam surat Al-Imran ayat 104. Dan hendaklah ada di antara kamu suatu golongan umat yang menyuruh kepada kebaikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Itulah mereka orang-orang yang beruntung. Pertanyaan ke-6, apa yang dimaksud dengan ibadah mahdah dan ghairu mahdah? Apa contoh dari kedua jenis ibadah tersebut dan apa tujuan dari kedua jenis ibadah tersebut? Dalam Islam, ibadah dapat dibagi menjadi dua jenis utama, ibadah mahdah dan ghairu mahdah. Ibadah mahdah adalah ibadah yang telah ditemukan secara khusus oleh agama, baik dalam bentuk dan hukumnya. Contoh ibadah mahdah adalah sholat, puasa, zakat, haji, dan ibadah-ibadah lain yang telah diatur dalam rincian Al-Quran dan hadis. Ibadah mahdah ini memiliki aturan dan tata cara yang jelas. Tujuannya adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah, menguatkan iman, dan menjalankan kewajiban agama. Di sisi lain, ibadah ghairu mahdah adalah ibadah yang tidak memiliki tata cara dan aturan yang spesifik dalam Al-Quran dan hadis. Contoh dari ibadah ini adalah sebagai bentuk ibadah pribadi seperti doa, zikir, dan sedekah sukarela. Meskipun tidak ada aturan khusus mengenai bagaimana melaksanakan ibadah ghairu mahdah ini, mereka tetap menjadi sarana yang penting untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tujuannya untuk menghidupkan rasa spiritual dalam diri, memperkuat ikatan dengan Allah, dan memperkaya kehidupan rohani dari seseorang. Ketujuh, tolong bacakan 3 doa yang biasa kalian baca setelah sholat. Yang pertama adalah doa sapu jagat, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Yang kedua adalah doa kepada orang tua. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Yang ketiga adalah doa menuntut ilmu, yaitu raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Sekian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.